Baik, selamat sore adik-adik sekalian yang saya kasihi. Sangat senang sekali saya bisa bertemu dengan adik-adik sekalian melalui video ini. Dan pada hari ini adik-adik kita akan membahas tentang karya pastoral gereja. Kita akan membahasnya secara bertahap, mulai dari gereja yang menguduskan atau liturgia, gereja yang mewartakan kerikma, gereja yang menjadi saksi Kristus atau martiria, gereja yang membangun persekutuan koinonia, dan gereja yang melayani atau diakonia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, gereja yang menguduskan atau liturgia. Bagian pertama adalah doa dan ibadat. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang doa. Ya. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Ini bisa kita lihat dalam Wahyu bab 1 ayat 6 dilanjutkan bab 5 ayat 9 sampai 10. Dikatakan bahwa Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia, menjadikan umat baru, kerajaan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Ya. Jadi tugas imamat yang pertama itu adalah gereja yang menguduskan atau gereja yang berdoa, atau gereja yang beribadat kepada Tuhan. Nah, gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan. Nah, imamat umum itu berarti melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen, memberi kesaksian hidup, pengikraran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Lalu ada juga imamat jabatan yang membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen. Kedua imamat umum dan imamat jabatan. Lalu ada beberapa pendasaran kitab suci yang bisa adik-adik sekarang bisa baca dalam kitab suci. Silakan adik-adik mengambil kitab suci dan buka seperti dalam Roma ayat 12 ayat 1. Itu ada satu kalimat di sana kutipan, yaitu persembahkan tubuhmu sebagai kurban hidup suci dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah Tuhan yang sejati. Lalu ada juga dokumen gereja yang namanya Lumen Gentium, itu menandai sebuah kegiatan mereka, doa dan usaha persoalan hidup suami istri dan keluarga, kegiatan sehari-hari, rekreasi jiwa raga, jika melakukan makan kesulitan hidup, bila diderita yang sabar, menjadi korban rohani yang dapat diterima Allah dengan perantara Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5. Nah, sekarang kita coba kembali kepada apa itu doa. Ya. Kita bisa ini selalu berdoa dan berdoa tanpa memahami untuk apa kita berdoa. Yang pertama, adik-adik, doa itu merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, komunikasi ini dapat dibuat dalam bentuk meditasi atau doa hening, dan juga dalam bentuk lisan atau doa vokal, untuk dalam hening ataupun dapat diucapkan. Lalu doa-doa itu diungkapkan dalam kerendahan hati, di mana kita menyatakan bahwa kita ini betul-betul manusia bergantung kepada Tuhan. Jadi 3 aspek penting dalam doa, yaitu komunikasi antara manusia dan Tuhan, diungkapkan dalam hening ataupun dalam doa vokal, dapat diucapkan, dan juga bisa diungkapkan dengan rendah hati, menyatakan bahwa kita betul-betul tergantung kepada Tuhan. Nah, untuk apa kita berdoa? Yang pertama, kita berdoa itu sebagai bentuk komunikasi dari kita kepada Allah, sumber kekuatan kita. Lalu mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita itu dengan mata iman. Bukan sekedar hanya berjuang, tapi kita lihat ini dalam kacamata iman, bahwa itu semua adalah karya nyata kita di dunia ini sebagai anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, dan mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolik atau rasul. Lalu bagaimana kita bisa berdoa dengan baik? Berdoa itu bukan soal seberapa panjang kalimat yang kita susun atau seberapa banyak orang yang menyaksikan kita berdoa,
tapi itu didoakan dengan hati atau bertolak dari pengalaman hidup dan diucapkan dengan rendah hati, bukan dengan menuntut Tuhan atau bahkan sampai menuntut Tuhan. Jika Tuhan tidak mengabulkan, maka begini dan begitu. Biasanya ada juga orang yang berdoa seperti mengancam atau menuntut Tuhan. Tapi berdoalah secara batinnya, seperti dalam Matius bab 6 ayat 5 sampai 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan berdoa dengan cara sederhana dan jujur, seperti dalam Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, sampaikan dengan sederhana, karena Tuhan juga adalah Tuhan yang mencintai orang sederhana. Doa kelompok yang resmi itu juga ada dalam ajaran agama Katolik. Itu kita biasa sebut sebagai ibadat atau liturgi. Dan itu adalah doa resmi gereja. Nah, di dalam doa resmi ini ada kesatuan gereja dengan Kristus dalam doa. Seperti kalau kita ikut misa, misalnya orang banyak, ada imam yang memimpin, di sana kita dipersatukan dengan sesama, juga dipersatukan dengan Tuhan. Mungkin situasinya sedikit berbeda ketika adik-adik hidup di dalam situasi pandemi keluar ya, di mana adik-adik ini berdoa dari rumah masing-masing, hanya ada video yang adik-adik lihat di HP ataupun di televisi. Meskipun demikian, adik-adik kita berada di tempat yang terpisah, tapi kita tetap dipersatukan oleh doa kelompok ini atau liturgi ini atau perayaan Ekaristi yang sama. Liturgi merupakan perayaan iman, adik-adik. Jadi pernyataan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja. Nah, selain itu juga kita juga mengenal yang namanya sakramen, dan ada 7 sakramen yang kita percaya. Nah, sebelum sampai di sana, kira-kira apa itu sakramen? Nah, sakramen adalah lambang atau simbol, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Lalu yang ketiga, sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Nah, dalam ajaran iman kita itu ada 7 sakramen. Yang pertama sakramen permandian, tanda iman. Lalu sakramen penguatan, tanda kedewasaan atau yang kita sebut sebagai sakramen krisma. Dan komuni pertama juga ya. Ada sakramen permandian, lalu ada penerimaan komuni pertama, lalu kemudian biasanya ada krisma, lalu sakramen tobat, sakramen ekaristi atau misa, tanda kesatuan, sakramen peminyakan orang sakit, sakramen pernikahan, dan sakramen imamat. Jadi khusus untuk yang memilih hidup menjadi imam atau biara bakti biasanya gitu. Nah, dalam gereja kita juga itu ada yang namanya sakramen dan devosi. Mungkin ini sedikit asing untuk adik-adik, tapi perlu adik-adik pahami tentang 2 hal ini ya. Sakramen itu adalah pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan dan sebagainya. Dan juga ada tabisan rendah. Tabisan rendah yakni pentabisan orang dan benda. Misalnya pentabisan petugas-petugas di gereja, misalnya lektor, akolit, katekis, pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, misalnya pemberkatan gereja, kapel, altar, dan lain-lain. Jadi itu yang dinamakan dengan sakramen. Lalu juga ada disebut sebagai devosi. Nah, devosi itu penghormatan khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus tertentu, misalnya kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, sakramen maha kudus, dan lain-lain. Dan juga bisa juga doa khusus kepada orang-orang kudus, misalnya devosi kepada satu santa yang bukan hanya membaca kitab suci tapi mengalami hidup sama seperti Kristus, mencontohi hidup Kristus, mengalami pertobatan, lalu kemudian menjadi pengikut Kristus yang begitu setia. Nah, itu yang dimaksudkan dengan devosi. Jadi itu yang membedakan sakramen dan devosi. Nah, adik-adik, itu kurang lebih beberapa hal penting yang perlu kita pahami terlebih khusus dalam kaitan dengan aspek yang pertama ini, yaitu gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, kita akan berjumpa lagi adik-adik dalam waktu yang akan datang melalui video singkat seperti ini juga. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagian kedua, yaitu tentang gereja yang mewartakan atau karisma. Saya berharap adik-adik tetap setia dalam doa, ingat selalu bahwa Yesus adalah kekuatan kita, maka berdoalah kepada Yesus untuk setiap tantangan yang kamu hadapi. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan adik-adik. Sekian dan terima kasih.